Oke, maaf ya. Kita lanjut ya. Tipe-tipe konflik kita udah selesai. Kita masuk ke penyebab konflik. Nah, ada beberapa penyebab konflik di sebuah kelompok atau organisasi. Ada karena ketergantungan, ada karena perbedaan tujuan, ada persaingan sumber daya, ada dinamika interpersonal, ada wewenang yang overlap, dan lainnya. Nah, kita lihat dari yang ketergantungan. Ketergantungan itu di samping meningkatkan koordinasi, ternyata juga bisa menjadi potensi konflik dalam sebuah organisasi. Nah, di buku ini ada 3 macam konflik, pull, sequential, and reciprocal. Nah, ketiga jenis konflik ini mempunyai potensi untuk meningkatkan konflik. Ketiga ketergantungan ini mempunyai potensi untuk meningkatkan konflik. Nah, itu sequential ini kalau nggak salah ada nanti dibahas di mana ya jenis yang ini. Kayaknya bukan di sini nanti. Oh. Nah, dia ngasih contoh di sini. Misalnya pada proses lini perakitan terhadap ketergantungan pada ketergantungan sekuensial. Belum ini ya, dia nggak menyebutkan satu-satu. Sepertinya kalau saya nggak salah itu nanti di bab selanjutnya kita akan membahas itu mengenai konflik ketergantungan full, sequential, and reciprocal ini. Nanti bakal kita bahas lagi. At least teman-teman tahu dulu. Ada 3 jenis ketergantungan, full, sequential, and reciprocal. Nah, kemudian ada juga dari perbedaan tujuan. Misalnya kan dari Departemen Sales sama Departemen Finance. Nah, mereka punya tujuan masing-masing, tujuan kelompok dan tujuan organisasi, mereka juga tujuan perusahaan secara keseluruhan mereka satu, tapi tujuan kelompok mungkin mereka punya tujuan yang berbeda. Misalnya kalau dari sales, mereka bagaimana cara penjualan yang penjualan yang supaya penjualannya ini bagus gitu kan. Tapi secara finance gitu kan, bagaimana mereka misalnya menghemat atau mengatur keuangan ini supaya mengurangi biaya gitu misalnya. Kalau departemen sales mungkin dia maunya nambah biaya lagi di iklan kayak gitu misalnya kan di iklan. Sedangkan kalau misalnya di departemen finance mungkin minta untuk dikurangi dulu supaya keuangan jalur keuangan di perusahaan ini lebih bagus gitu misalnya kan. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan tujuan, misalnya itu juga bisa menyebabkan konflik. Kemudian bisa juga dengan persaingan sumber daya. Nih ya, misalnya ya persaingan antar pekerja lah. Nah, itu juga bisa menyebabkan konflik. Kemudian ada dinamika interpersonal, ada misalnya emang secara personally ada permasalahan misalnya dalam kelompok itu misalnya si A sama si B ada masalah. Nah, itu bisa juga menyebabkan konflik. Kemudian wewenang yang overlap. Wewenang yang overlap itu contohnya seperti misalnya saya sebagai dosen manajemen, tapi saya juga ngajarin matematika sama teman-teman misalnya kan. Itu kan bukan bukan wewenang saya kan untuk ngajarin teman-teman matematika. Nah,
karena saya ngajarin matematika, mungkin dosen matematika teman-teman kurang kurang seneng gitu kan, karena seharusnya itu wewenangnya dia, seperti itu. Kemudian lain-lainnya. Oke. Cukup paham dengan ini penyebab konflik? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke manajemen konflik. Suami apa? Mbak Suharni. Oke. Nah, kita masuk ke manajemen konflik, yaitu untuk apa-apa saja. Nah, di manajemen konflik ini, konflik itu bisa didorong, dikurangi, dan dipecahkan. Nah, kita lihat bagaimana caranya mendorong konflik atau untuk apa itu konflik itu apa maksudnya di sini nih gini, konflik itu eh, perlu dalam perusahaan atau organisasi atau kelompok, tetapi levelnya harus di di manage, diatur. Nah, kadang konflik itu butuh didorong sedikit untuk apa ya, prestasi perusahaannya ini juga ikut naik. Nah, bagaimana cara cara mendorong konflik yang sehat itu? Yang pertama, mengadakan kompetisi, menawarkan bonus, menggunakan stimulus lain. Nah, itu misalnya kan salah satu cara mendorong konflik. Kemudian yang kedua, mendatangkan orang luar. Misalnya kan dari satu kelompok gitu, misalnya kelompok di perusahaan misalnya kelompok R&D, Research and Development. Didatangkan misalnya orang lain dari Research Development mungkin dari perusahaan mana gitu untuk datang ke kelompok itu untuk misalnya mungkin ngasih stimulasi kepada anggota kelompok itu untuk untuk lebih uh, mengembangkan kreativitasnya seperti itu misalnya. Kemudian cara mendorong konflik yang lain yaitu merubah prosedur yang sudah mapan. Karena prosedurnya sudah mapan, mungkin butuh ditambah lagi prosedur yang lain. Nah, untuk supaya nggak stuck pada perkembangannya itu pada level yang itu aja gitu. Kemudian merestrukturisasi organisasi itu juga bisa mendorong konflik yang sehat. Kemudian mengubah jaringan informasi dan memilih manajer yang tepat. Nah, itu cara mendorong konflik yang sehat. Kemudian konflik itu seperti yang saya bilang kan tadi, konflik itu level konflik itu harus di-manage agar dapat membantu organisasi itu untuk berprestasi gitu kan. Nah, mungkin konflik dari perusahaan itu agak tinggi levelnya dari yang seharusnya. Nah, mungkin harus dikurangi. Nah, bagaimana cara mengurangi konflik ini? Satu, bisa dengan menambah sumber daya. Mungkin teman-teman masih ingat kan waktu di kelas kita waktu itu ngobrol tentang perusahaan yang mungkin sedang memproduksi gitu kan. Kalau misalnya teman-teman ada yang di apa namanya di perusahaan di pabrik mungkin kerjanya mungkin tahu kalau misalnya pas season tertentu mungkin butuh banyak yang minta mungkin produknya. Nah, dibutuhkan kan sumber daya yang lebih untuk memproduksi yang lebih. Nah, itu ditambah sumber dayanya untuk mengurangi konflik. Kemudian yang kedua, mengganti tujuan menjadi sumber yang menjadi sumber konflik. Ketiga, memasukkan musuh. Yang keempat, mengkoordinasi untuk mengurangi konflik. Yang kelima, manajemen dinamika interpersonal. Nah, ini cara-cara mengurangi konflik. Kemudian, mengatasi konflik. Itu bisa dengan dominasi, penekanan, dan kompromi. Kalau misalnya dengan dominasi itu contohnya biasanya ciri-cirinya ya.
mengatasi konflik dengan dominasi itu biasanya menekan konflik, bukannya mengatasi agar tidak tampak lagi di permukaan. Kemudian yang kedua ciri-cirinya yang dominasi itu menghasilkan situasi yang ada menang, ada yang kalah. Nah, seperti itu. Itu dua ciri-ciri dari mengatasi konflik secara dominasi. Cara-cara yang dominasi itu contohnya seperti apa aja? Ada penekanan, ada penenangan, ada penghindaran, ada aturan mayoritas. Kemudian ada akomodasi yang dilakukan jika salah satu konflik bersedia memenuhi keinginan yang lain. Bisa juga dengan kompetisi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kompromi. Kalau kompromi ini biasanya kan dengan mengambil jalan tengah kan antara pihak yang bersengketa gitu atau yang berkonflik. Nah, cara-caranya itu apa-apa saja, bisa dengan pemisahan, bisa juga dengan arbitrasi, bisa dengan pemecahan secara random, bisa juga dengan kembali ke peraturan yang berlaku, yang kelima dengan kompensasi. Nah, itu cara-cara secara kompromi. Kemudian, ya, itu cara mengatasi konflik. Kemudian kita masuk ke dominasi sudah, kompromi sudah. Pendekatan integral. Pendekatan integral. Kita masuk ke pendekatan integral. Pendekatan integratif, maaf. Pendekatan integratif ini juga ada 3 jenis caranya pemecahan secara integralnya. Yang pertama bisa dengan konsensus, bisa dengan konfrontasi, bisa juga dengan penetapan tujuan yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Itu yang dari segi yang pendekatan integral atau integratif. Kemudian kita masuk ke strategi mengelola konflik, fokus pada individu dan organisasi. Nah, kita lihat yang strategi yang berfokus pada individu. Bagaimana apa-apa saja strateginya? Yang pertama, meningkatkan kesadaran terhadap konflik. Yang kedua, meningkatkan kesadaran akan adanya keberagaman dan meningkatkan keterampilan keberagaman. Kemudian yang ketiga, itu memberikan rotasi pekerjaan dan penugasan sementara. Nah, ini 3 strategi yang berfokus pada individu. Nah, kita lihat strategi yang berfokus pada organisasi. Itu bisa dilihat dari caranya bisa dengan struktur organisasi, itu mengubah struktur organisasinya. Kemudian bisa juga dengan mengubah budaya yang ada di organisasinya. Kemudian bisa juga mengubah sumber konfliknya. Nah, itu 3 strategi yang fokusnya terhadap organisasi. Nah, kemudian kita lanjut ke tipe-tipe negosiasi. Ada negosiasi yang distributif, maaf itu saya typo. Itu ada yang win-loss solution, ada yang kalah, ada yang menangnya. Kemudian ada juga negosiasi yang integratif, win-win solution, sama-sama menang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita akan bahas mengenai strategi untuk mendorong negosiasi integratif. Ada beberapa strategi yang dapat mendorong negosiasi integratif. Yang pertama itu harus menekankan tujuan yang lebih besar, superordinate goals. Kemudian yang kedua itu memfokuskan pada masalah. Yang ketiga itu memfokuskan pada tujuan bersama. Nah, itu caranya untuk mendorong negosiasi yang integratif. Maksudnya integratif ini negosiasi yang terpadu kayak gitu. Nah, kira-kira demikian dulu yang bisa saya sampaikan mengenai modul 8 ini. Teman-teman ada pertanyaan?
untuk modul 8? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Teman-teman, ada yang mau bertanya mengenai modul 8? Besok jangan lupa ya, kelompok 1 besok ini presentasi. Untuk hati-hatinya silakan di ini di email ininya PPT-nya ke saya dulu, biar kalau misalnya besok teman-teman nggak bisa untuk upload PPT, saya bantu uploadin. Udah masuk apa enggak? Coba kirim ke Facebook saya aja dulu. Ke message saya saja. Message di Facebook saya ya. Mbak Ira Susanti. Oke. Mas Ropik ada? Ketua kelas? Ketua kelasnya ada? Oke. Mas Ropik tolong bantu saya ini ya. Absensi ke teman-teman. Oke. Kalau emang teman-teman nggak ada pertanyaan untuk malam ini, kelas malam ini, oke, saya sudahi dulu kelas malam untuk malam ini. Kalau misalnya tiba-tiba nanti ada pertanyaan, silakan seperti biasa, silakan message saya saja di Facebook. Insya Allah nanti akan kita bahas di Facebook, di message-nya. Ada pertanyaan? Oke, enggak. Oke. Saya tutup kelas malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Selamat beristirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.